Paradigma dan prinsip interaksi manusia dan komputer. Mengapa studi paradigma? Masalah dalam daya guna interaksi. Bagaimana bisa interaktif sistem dapat dikembangkan untuk memastikan kegunaan? Bagaimana kemudahan interaktif sistem dapat dibuktikan atau diukur? Sejarah interaktif desain sistem menyediakan paradigma untuk digunakan sebagai desain. Memahami sejarah HCI sebagian besar adalah tentang memahami serangkaian pergeseran paradigma. Tidak semua yang tercantum di sini berarti pergeseran paradigma, tetapi setidaknya mendekati. Sejarah akan menilai mana yang benar akan bergeser. Paradigma interaktif. Teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sarkia. Paradigma awal. Batch processing. Processing adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur mengelompokkan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Kemudian ada time sharing. Time sharing yaitu metode yang dipakai sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi secara bergantian dalam jumlah waktu yang sama. Kemudian ada networking. Networking adalah sekumpulan komponen fisikal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas, keamanan, routing, pengaturan, akses, dan fitur integral pada jaringan. Kemudian ada graphical display. Graphical display adalah sistem grafik komputer. Kemudian ada mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit komputer. Kemudian selanjutnya ada 3W atau World Wide Web. Umumnya dikenal sebagai web adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web lainnya yang saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pemateri kedua, yaitu tentang contoh pergeseran paradigma. Yang pertama ada batch processing, yang kedua time sharing, yang ketiga networking, yang keempat graphical display, yang kelima mikroprosesor, yang keenam WWW, yang ketujuh ada ubiquitous computing, yaitu tentang sebuah simbiosis dunia fisik dan elektronik dalam pelayanan kegiatan sehari-hari. Kemudian di sini ada gambaran tentang ubiquitous computing yang dimana seseorang di dalam computing ini dapat menerima pesan, menambahkan kontak, dan bisa membuat lokasi yang sedang kita berada di suatu tempat. Yang kemudian ada kalender, ada pemberitahuan. Seseorang bisa dapat memberi pemberitahuan. Yang kemudian ada musik, dan juga ada sebuah video atau movie. Kemudian di sini ada jenis-jenis paradigma. Yang pertama tentang time sharing, yang kedua video display unit atau VDU, yang ketiga ada programming toolkits, yang keempat personal computing, yang kelima Windows System atau WMP, yang keenam ada metaphor, ketujuh direct manipulation, yang kedelapan language special action, yang ke-9 hypertext, yang ke-9 multimodality, yang ke-10 ada CSGW. Kemudian time sharing. Pada tahun 1940
dan 1950 Explosive Technology Growth. Kemudian kedua ada 1960 sebelum Masehi. Yang yaitu Need to Channel the Power. Yang ketiga ada GCR Like Lider at ARPA. Yang keempat ada Single Computer Supporting Multiple User. Kemudian inilah gambaran dari tim time sharing. Kemudian ini, dan di sini ada video display units atau VDO, yaitu dapat memvisualisasikan dan manipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda. Yang kedua, mampu memvisualisasikan abstrak data. Mungkin cukup sekian untuk dari saya. Saya lanjut kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Hypertext, linear, normal text, hypertext. Multimodality. Salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia. Penekanan pada penggunaan simulator saluran ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia, mata, kulit, atau telinga. Multimodality. Computer supported computer work. Biasanya menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal. Tidak dapat lagi mengabaikan aspek sosial. Surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang prinsip yang mempengaruhi daya guna. Yang pertama adalah learn ability, kemudahan yang memungkinkan user baru untuk berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Yang kedua adalah flexibility, menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Yang ketiga adalah robustness, tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Prinsip yang mempengaruhi learnability adalah yang pertama adalah predictability, yaitu mendukung user menentukan efek dari future action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Yang kedua adalah synthesis ability, mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Yang ketiga adalah familiarity, yaitu pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer atau dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. Yang keempat adalah generalist ability, mendukung user menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi lain yang mirip. Yang kelima adalah konsistensi, yaitu kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. Kemudian yang kedua adalah prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas. Yang pertama adalah dialog inisiatif, yaitu memungkinkan user terbebas dari kendala-kendala buatan pada dialog input yang dipaksakan oleh sistem. Yang kedua adalah multi-threading, yaitu kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu task pada suatu waktu atau pada saat waktu yang bersamaan. Kemudian ada task migratability,
yaitu kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan, sehingga menjadi task internal user atau sistem atau berbagi antara keduanya. Yang selanjutnya adalah substitutivity, memungkinkan nilai-nilai ekuivalen antara input atau output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Yang selanjutnya adalah customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Kemudian prinsip yang mempengaruhi robustness. Yang pertama adalah observability, kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Yang kedua adalah recoverability, kemampuan user untuk melakukan koreksi bila ada sebuah kesalahan yang telah dikenali. Kemudian responsiveness, yaitu bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Kemudian yang keempat, task conformance, yaitu tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.